nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat jumpa kita semua dalam perayaan ini. Pagi ini kita bersama-sama diundang oleh keluarga Bapak Huta Galung, Ibu Gultom, bersama-sama bersyukur atas perjalanan perziarahan keluarga yang telah mereka bangun. Dan hari ini kita bersama hadir untuk memohon berkat Tuhan untuk hari-hari selanjutnya, agar dalam pengarungan keluarga perjalanan ini, di mana keluarga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Masyarakat akan berkembang dengan sebuah keyakinan kalau keluarga juga dibangun atas dasar kasih yang saling membangun, saling menguatkan dan saling mendukung. Kita mohonkan semuanya itu kepada Tuhan agar Tuhan hadir mempersatukan, Tuhan hadir merangkul, Tuhan hadir mengikat, sehingga tidak ada sesuatu yang mampu memisahkan, tidak ada sesuatu yang mampu mencerai-beraikan, karena Tuhan sendirilah yang menjadi pengikat, Tuhan sendirilah yang menjadi fondasi, Tuhan sendirilah yang menjadi Tuhan atas keluarga yang sedang mereka bangun ini. Oleh karena itu, agar doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan berkenan di hatinya dan Dia membalas dengan kehadirannya, kita meyakini juga bahwa sebagai manusia lemah kita sering jatuh dalam dosa, namun oleh kerahiman Tuhan kita dibentuk kembali, kita dipulihkan, kita disatukan menjadi sebuah bejana yang indah untuk menyimpan kehidupan yang yakni air Roh Kudus itu. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita dengan rendah hati datang ke hadapannya memohon ampun dengan menyesali dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dengan keberanian mengakui kekurangan dan dengan keyakinan mengimani bahwa Tuhan menyempurnakan semua yang kurang dalam hidup kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Bapa kami para bapak, ibu serta anak-anak berkumpul di sini karena mengharapkan perlindungan-Mu. Berkatilah anggota keluarga kami masing-masing, terkhusus keluarga Bapak Henry Kusuta Galung, Ibu Mawan Boru Gultom. Dan bantulah agar kami semua selalu setia dan rela mengabdi satu sama lain. Selalu hidup dalam suasana ramah tamah dan saling pengertian, rukun dan saling mengasihi, mudah memaafkan satu sama lain dan bersedia saling menanggung beban dalam perjalanan hidup kami. Sebab dengan demikian kami mengamalkan perintah Putra-Mu, Tuhan kami, yang mengajak kami untuk selalu saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membantu. Karena untuk itulah Putra-Mu hadir bagi kami dan tinggal dalam keluarga kami masing-masing. Sebagaimana Ia hadir dan tinggal bersama keluarga Yusuf dan Maria di Nazaret. Semoga kini Ia juga hadir dalam keluarga kami. Kami sampaikan semuanya ini kepada-Mu ya Allah, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara, hendaklah kamu tunduk yang satu kepada yang lain, karena hormat kepada Kristus. Setiap suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Demikian pula istri hendaknya menghormati suaminya. Wahai anak-anak, taatilah orang tuamu sebagaimana patut untuk orang Kristen. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah pertama yang memuat suatu Injil, yaitu bahwa kamu akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, para orang tua, jangan patahkan semangat anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan perintah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku. Baruilah semangat yang teguh dalam hatiku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Ciptakanlah
tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Padamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Cintamu hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus patuh kepada Yusuf dan Maria. Setelah saatnya tiba, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka mentaati semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Kemudian mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat. Ia penuh hikmat dan cinta kasih Allah besertanya. Dalam kehidupan sehari-hari di Nazaret, Yesus patuh kepada Yusuf dan Maria. Ia semakin dewasa dan bijaksana dan dikasihi oleh Allah seperti manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Henrikus Huta Galung, Ibu Mawan Boru Gultom, dan adik-adik serta keluarga besar dan umat beriman dari komunitas Fransiskus Saverius yang dikasih Tuhan. Ketika saya menerima agenda jadwal misa dari sekretariat, saya tanggal 15 ini, hari ini, itu ada misa namanya misa bayar adat. Judulnya begitu. Lalu 1 minggu ini saya jungkir balik mencari tema apa yang cocok. Karena judul ini saya baru ketemu ini ya. Akhirnya hari Rabu kemarin saya ikut doa KBG di KBG Santo Yosef Paradis. Saya ikut doa di situ sambil sharing Injil bersama mereka di situ. Lalu setelah saya misa, saya ungkapkanlah kegundahan saya tentang judul ini. Judul ini kepada Pak Simare-Mare dan Pak Manalo. Saya bilang, Pak, saya hari Sabtu nanti itu ada misa, tapi judulnya ini saya sangat galau nih. Misa bayar adat, maksudnya apa ya? Lalu Pak Simare-Mare menjelaskan, oh begini maksudnya, mungkin begini Romo. Satu keluarga sudah hidup bersama, bahkan sudah secara sah dan sakramen diberkati, tapi masih ada sedikit ganjalan. Lalu saya tanya, ganjalan apa tuh Pak?
dia menggunakan satu kata yang dia larang saya tak boleh pakai. Tapi ternyata kata itulah yang memunculkan inspirasi. Nanti ada sebuah cerita lah atau mob yang terkait dengan ini. Karena penjelasan Pak Si Mare-Mare itu. Dia bilang ini nih seperti kita kredit lah Romo. Kredit? Kok nikah kok ada kredit? Artinya dia mengumpamakan gitu. Kredit lah Romo. Jadi sebenarnya keluarga ini masih punya utang, yakni secara adat belum. Maka mau dilangsungkan adat, tapi sebagai orang Katolik harus diawali dengan misa. So, saya dalam hati, luar biasa ya. Sudah lama berlangsung, tapi sekarang mau dipenuhi, lalu masih ingat pula itu, wah, harus diawali dengan misa. Lalu Pak Si Mare-Mare bilang, Romo, tapi nanti tidak boleh pakai kata kredit ya. Sampai iyalah Bapak, aman. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi dari kata Pak Si Mare-Mare itu, kata kredit itulah muncul satu mob, satu cerita lucu. Cerita ya Pak Huta Galung ini hanya cerita ya, Ibu ya, hanya cerita. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar atau lihat di TikTok mob seperti ini. Ada sepasang bapak ibu baru selesai kredit motor. Setelah mereka kredit motor bawa pulang ke rumah, bapak dan mama ini tes motor ini, jalan-jalan ke pasar. Ya, sambil rasakan bagaimana motor baru ini kan. Nah, mereka dua naik motor. Ternyata maklum karena belum penyesuaian yang cukup, maka ketika dalam perjalanan terjadilah insiden. Kecelakaanlah bapak dan mama ini. Ibu terlempar, bapak juga terlempar, motor juga terjatuh. Tapi anehnya bapak ini ketika mereka jatuh, dia bangun bukan yang cepat-cepat menyelamatkan istrinya, tapi malah dia urus motor lagi. Motor yang dia perhatikan. Lalu ibu ini kan menjerit, aduh Pak sakit. Bapak sana itu sibuk urus motor, bangunkan motor. Nah, dia cek motornya masih bagus tidak. Lalu ibu ini bilang, Pak, kita sudah sama-sama kecelakaan, saya sudah sakit, Bapak pula urus motor, bukan saya yang diurus. Lalu apa jawaban Bapak kepada ibu tadi? Dia bilang, ibu itu saya sudah bayar lunas. Motor ini yang kredit, maka motor ini yang harus saya selamatkan. Kalau tidak nanti barang kita masih kredit, lalu rusak parah, apalagi kita pakai nanti. Jadi bapak itu bilang, mama itu sudah lunas saya bayar, motor ini yang masih kredit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hidup ini itu bukan lunas atau kreditnya yang harus diperhatikan. Entah dia itu masih kredit, entah dia itu masih lunas, harus diperhatikan, harus dibahagiakan, harus dihormati, harus dikasihi. Jangan karena motor baru maka, masih baru jadi saya kasih setiap hari dicuci terus, dilap, dikasih pewangi supaya dia jalan nanti kan aromanya ke belakang itu kan. Bukan karena soal baru dan tidaknya, lunas atau tidaknya, tapi bahwa hidup itu harus dihargai. Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada umat di Efesus. Dalam bacaan pertama yang saya ambil khusus untuk keluarga Bapak Hendrikus Huta Galung, Ibu Mawan Boru Gultom. Bahwa dalam sebuah keluarga, kalau mau supaya keluarga itu tetap harmonis, tetap bahagia, ada senyum selalu, maka tuntutan tidak hanya dikenakan kepada istri. Kan selalu kadang kan begitu kan, istri hormatilah suamimu katanya. Tapi hari ini Paulus mengatakan kalau istri dituntut menghormati suami, maka apa yang suami buat? Suami, cintailah istrimu. Lalu pikir nanti anak-anak bilang, itu kan tugas bapak dan mama, kami tidak. Dikatakan Paulus,
Dia bilang, anak-anak, taatilah orang tuamu, patuhlah kepada mereka, hormatilah ayah dan ibumu. Inilah perintah yang pertama dalam hidup. Tuntutan harapan Paulus ini bagaikan 3 tungku. Nanti mungkin bisa diterjemahkan ke dalam budaya Batak ya. Saya omong dari latar belakang umum sajalah. Tuntutan yang disampaikan oleh Paulus ini bagaikan 3 tungku dalam rumah tangga yang harus dihidupi. Tungku pertama adalah budaya. Tungku kedua adalah agama. Tungku ketiga adalah masyarakat. 3-tiganya ini harus dijalani dengan sempurna. Tidak ada ini budaya ini masih kredit jadi saya pastikan ini nih sudah lunas jadi jangan. Tidak. Baik aturan budaya adat harus dijalani. Tata aturan gereja agama harus dituruti dan apa yang dikatakan dalam hidup bermasyarakat juga harus dipenuhi. Ini bagaikan 3 tungku. Maka Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di kampung dulu sebelum ada kompor gas atau kompor pakai minyak tanah, dulu kan orang tua kan pakai kayu masak pakai kayu api. Bapak Ibu lihatlah, apakah tungku itu hanya 1? Apakah tungku itu hanya 2 batu? Apakah tungku itu hanya 3? Tidak, tungku dulu itu pasti 3. Karena 3 batu yang dipakai. Nanti orang bilang, tapi kami di rumah 2 Romo. Karena cor kiri kanan. Itu kan kemudian itu. Cor itu kan kemudian, semen orang berkenal sekarang. Dulu orang tak kenal semen, orang kan pakai batu. Dan batu itu pasti 3. Tidak ada batu 2, nanti dia periuknya gini. Atau jungkir balik dia. Kita ingat kembali lah, jadi kearifan orang tua dulu itu sangat bermakna bagi kita. Budaya, agama, masyarakat itu harus berjalan. Dan itulah yang hari ini ditunjukkan oleh keluarga Bapak Huta Galung, Ibu Mawan. Ibu padahal sudah berkat gereja, ngapain lagi sibuk-sibuk ternyata kata Pak si mare-mare, kredit katanya. Tapi dia larang saya tak boleh pakai. Tapi saya mengerti lah maksudnya. Saya mengerti maksudnya. Jadi hidup ini bukan lunas atau tidaknya, kredit tidaknya. Tetapi hidup itu harus dihargai, harus dihormati, harus dikasihi dan harus ditaati. Itulah 3 tungku. Budaya, agama, masyarakat. Gereja sudah langsungkan. Hari ini kan budaya. Masyarakat pasti sudah berjalan baik. Makanya hari ini kan kita hadir. Kalau Pak Ustaz Galung di masyarakat tidak peduli dengan Bapak Ibu, pasti hari ini kan kalau diundang, dia juga tak pernah perhatikan kita kok. Dia juga tak pernah peduli dengan kita kok. Dia juga tak mau open kata orang, tidak mau open kok, close terus. Maka kita pasti tidak akan hadir. Karena baik, makanya hari ini kita Pak Alek juga hadir. Pak Alek ini kan staf kredit union kami Hari Sabtu ini mereka harus di lapangan. Tapi masih datang ini Berarti bahwa ketiga hal itu sudah berjalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Maka dari apa yang dikatakan oleh Paulus dan kembali ditegaskan oleh Lukas dalam Injilnya. Bahwa Yesus sebelum ia tampil oleh Yusuf dan Maria, dia diantar ke bait Allah. Nah inilah, mungkin setelah ini kita ada acara adat kan, tapi kita awali dengan ini. Kita mau memohon restu dari Tuhan. Kita memohon semoga acara ini berjalan dengan baik. Kita memohon semoga pengalaman-pengalaman lalu menjadi tuntunan di hari ke depan. Dan kita memohon semoga hari ke depan berjalan dengan sempurna. Apa yang kita lakukan hari ini telah dimulai oleh Yusuf dan Maria. Ketika Yesus masih kecil, mereka membawanya ke bait Allah. Mereka mempersembahkan yang kepada Allah, memohon berkat Allah, memohon kekuatan Allah agar ia nanti tampil. Ia bukan tampil untuk dirinya,
tapi tampil untuk melaksanakan misi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, maka dari pengalaman kita ini dan dari inspirasi yang ditekankan oleh Paulus dan yang dijalankan oleh Yesus, membawa kita kepada 3 hal. Pertama, dengan agenda ini, dengan peristiwa iman ini, kita sudah tahu diri. Kita tahu diri bahwa kita orang berbudaya dan orang beragama. Kalau kita tidak tahu diri bahwa kita sebagai orang beragama, sudahlah, budaya selesai dilaksanakan habis, ya sudah. Kalau kita tidak tahu diri bahwa kita orang berbudaya, ya cukup aja ke gereja selesai. Budaya kita tinggalkan. Tidak, kita adalah orang yang tahu diri bahwa kita adalah orang yang berbudaya dan kita adalah orang yang beragama, beriman. Setelah kita dituntun, dibangkitkan, disentak untuk menyadari bahwa kita orang budaya, orang yang tahu diri, akhirnya kita melangkah lebih jauh. Kita akhirnya tahu diri. Dengan kita menyadari diri kita siapa, dengan menyadari diri bahwa kita membutuhkan orang lain, dengan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, maka kita melaksanakan ini. Kita tahu diri dan kita tahu harga diri. Dan dengan tahu diri dan tahu harga diri, maka kita akan mampu tahu jaga diri. Semoga peristiwa hari ini membantu kita semua, seraya menguatkan keluarga Bapak Henry Huta Galung, Ibu Mawan Borugultom. Tapi untuk keluarga-keluarga kita, semoga kita semakin pertama saling mengasihi, sebagaimana yang diharapkan kepada para istri, para ibu. Tapi juga kita harus saling menghormati, sebagaimana yang diharapkan harus hidup dalam laki-laki, para suami. Tetapi juga kita harus selalu saling menaati, saling mematuhi, karena itulah ungkapan dari kita sebagai anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan menolong dan Tuhan membantu kita sehingga kita terus membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, dan dengan kebahagiaan keluarga membuat masyarakat menjadi kuat, dan masyarakat menjadi kuat akan menjadikan rumah Tuhan menjadi tempat doa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita menyampaikan doa umat kita. Nazaret selalu diberkati Allah karena Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Kita pun hendaknya berusaha agar Yesus selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa. Untuk hubungan suami istri. Ya Bapa, semoga para suami istri semakin giat membina kehangatan cinta dan saling menghormati dan saling mau menerima segala kekurangan serta kelemahan pasangan. Marilah kita mohon. Tuhan menyiapkan anak-anak untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan memberikan contoh dan teladan yang konkret. Marilah kita mohon. Tanggung jawab terhadap pendidikan. Ya Bapa, semoga para orang tua menyadari tanggung jawab mereka membesarkan dan mendidik anak-anak agar kelak menjadi orang yang tahu mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon. Suasana hidup dalam keluarga. Ya Bapa, semoga para orang tua selalu menyadari bahwa kebutuhan anak akan perhatian, pengertian, dan kehangatan cinta tidak bisa diganti dengan materi, bagaimanapun juga limpahnya. Marilah kita mohon. Kami akan berusaha sekuat tenaga
membina keluarga kami menjadi keluarga yang baik dan sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dan kuduskan bagi waktuku pun Pujilah kepada Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan dengan Pujilah Allah selama-lamanya. kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah berkenan kepadamu. Buatlah Pujilah Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, bersama roti dan anggur ini kami mempersembahkan kepadamu keluarga kami masing-masing. Teristimewa keluarga Bapak Henrikus Sutagalung, Ibu Mawan Boru Gultom. Sudilah Engkau merahmati mereka supaya menjadi bagian yang baik bagi masyarakat kami. Sebab demi keselamatan masyarakat kami juga menjadi kurban yang hidup. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami menyampaikan hormat, syukur dan pujian ya Allah yang Maha Agung dan mulia. Bapa yang baik dan kuasa, sebab Engkau menciptakan manusia pria dan wanita supaya mereka bersama-sama mengusahakan kebahagiaan. Patutlah kami meluhurkan Dikau sebab kepada pria dan wanita Kau kurniai daya cinta
dan kuasa untuk mengembangkan umat manusia. Engkau mencerminkan kasih dan kuasa-Mu dalam ikatan cinta antara suami dan istri, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Maka dengan suka hati kami meluhurkan Dikau, Allah Bapa kami, sambil bernyanyi. 394. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Adrianus Sunarko serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan keluargamu yang hari ini bersyukur atas perjalanan kehidupan dalam rumah tangga dan melengkapinya
dengan ritus budaya. Semoga dalam kehidupan bermasyarakat mereka juga senantiasa berkenan, yakni keluarga Bapak Henrikus Hutagalung dan Ibu Mawan Borgultom, serta anak-anak semuanya dan juga keluarga kami masing-masing. Semoga Engkau melandasinya atas kasih dan penghormatan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus akan kami sambut, memberikan kami damai yang abadi.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami putra-Mu yang setia. Kristus, selamat datang di hatiku. Kini Engkau sungguh tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Aku percaya akan sabdamu, jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah Engkau mempersatukan semua yang menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu dan mewujudkan diri sebagai tubuhmu sendiri, yakni jemaat. Semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau sendiri bersatu dengan Bapa. Tuhan, lewat tubuhmu ini, berilah aku semangat persaudaraan yang sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari, aku semua selalu berjuang untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh-Mu yang hidup, yang bersatu padu dalam semangat kasih. Amin. Ya Tuhan, kami tubuh-Mu, ya Tuhan Allah kami, tubuh dan darah putra-Mu yang kami sambut ini merupakan jaminan bahwa Engkau hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, terkhusus dalam keluarga Bapak Henrikus Huta Galung, Ibu Mawan Boru Gultom,
bahwa Engkau juga hadir dalam kami, dalam tugas dan pelayanan kami. Kami mohon berkatilah semua orang yang senantiasa berpaut kepadamu. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga kami semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Allah dan Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Umat menjawab amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Amin. Semoga Tuhan menyinari keluarga saudara-saudari dengan cahayanya yang penuh rahmat dan kasih setia. Semoga Tuhan memberi saudara-saudari damai dan sejahtera di dalam rumah tangga, dan berkat dan hasil melimpah dalam pekerjaan. Amin. Dan semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 644. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, serahkan kami kehadiran Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang Kita melaksanakan misa untuk mengawali pesta adat, yaitu hela kami, dok buru kami di tempat ini. Romo yang kami hormati, begitu juga dengan pengurus KBG dan juga KBG yang mendampingi misa pada hari ini. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga doa-doa yang disampaikan tadi melalui Romo menjadi berkat bagi keluarga. Dan juga Romo diberikan kesehatan, berikan panjang umur, supaya tetap abadi melayani umat di kehidupan kita. Jadi suang songonima dihamu dihita rajani namar dongat tubuh, rajani boru bere nang ibe bere, siapa para puta tugagul tom nagabei, suang songoni dihamu rajani hula-hula nami saluhuna.
tulang nami, bola tulang nami, tulang robot nang songoni. Dia ka tulang nama marangki nang hula-hula na poso nang dongas sahutan nami. Maulay ate gudang mapasat kami itu hamu amang raja inang soripada. Di radio ni hamuna. Nama kadopi imana membukai misa pembukaan ni ulaut tadi bagasa sedarion. Jadi di ulaut sedarion Nabi Natuban ni inganan sian raja ni amang buru nami raja Udagalung. Bolo tu kadong dihita na sodabo undangan suang songoni rombongan dari gereja KBG. Habis misa ini kita lanjutkan dengan adat Batak dan kita nanti akan makan bersama di tempat ini. Jadi ima sawotik sokon hatahu sian hami sian suhut parboru molate madokon nami butima. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Romo atau pastor ya, Romo yang telah sudi memimpin misa di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kaum perari Kamis atau Ina Deborah, Ina Hana, Ina apa namanya? KBG ya? KBG dari Batu Haji Baru. Ya, semoga makin kompak dan Tuhan memberikan damai dan sukacita bagi ibu-ibu semuanya. Nanti setelah selesai acara misa ini kami mohon kepada ibu dan juga Romo supaya jangan terus pulang. Kita akan mengadakan adat siapa tahun yang tidak bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Sosoni manang dihita keluarga besar Huta Galung mengadai mahita na mulata nama ulota didikyon. Maulang disod hamu saluhu na raja ni hula-hula nami. Stokin na raja nami na bukot tama ulota di mana goton. Hupagido kami asa radema hamu raja nami di gora-gora nami. Salin na dokon nami maulate gudang ma Tuhan Yesus memberkati. Sido buti mahami, wala tema.